Oke, ketemu lagi bareng saya Joner Coki Pratama di kesempatan malam hari ini. Sementara saya off dulu, nggak on air ya, sahabat Jona dimanapun berada. Sementara saya mau on air, kebetulan gerah banget nih. Sehubungan kipas angin belum pakai AC ya, maaf ya. Jadi kita kegerahan. Ternyata kipas anginnya katanya rusak. Oh iya iya, ini ya kipas anginnya. Oke deh, sahabat Jona, kita coba perbaiki kipas angin yang rusak ini. Apa betul rusak sih? Kita cek dulu ya. Betul tidak ya? Rusak. Kita ambil colokan dulu. Masukin. Apa betul ini rusak? Kita on kan ya. Ini pakai timer on. Oh, kipas anginnya kok nggak nyala ya? Iya, ternyata sahabat Jona, kipas anginnya betul-betul macet, gak bisa muter, bahkan sama sekali total. Kira-kira apanya ya yang kena? Gimana sahabat, kalau kita langsung bongkar saja? Mudah-mudahan ini bisa kita atasi ya, masalah dari matotnya kipas angin ini, biar yang siaran nggak kegerahan. Ya sobat, kita bongkar kipas anginnya seperti apa permasalahannya. Ini kipas anginnya tidak ada getar, bahkan macet total. Oh, ini pantesan sahabat, masalahnya kipas angin ini tidak terawat. Ini buktinya ada debu, tuh kotor banget ya. Dan ini mengakibatkan si kelahar, kan di dalam ada kelahar ya. Tuh. Apabila kelahar ini kotor dari debu dan banyak kotoran-kotoran lainnya, ini menyebabkan si kelaharnya dari macet. Ini memang sama sekali macet tuh. Keras banget, tidak bisa diputar. Masalah ini tuh kan faktornya kan kotoran di dalam, jadi mengakibatkan si motor ini tidak ada gerakan sama sekali. Dan pertama-tama sebelum kita bongkar ini, yang kita cek dulu pakai multitester atau avometer. Sahabat, ini saya kasih tahu ya, kipas angin macem-macem kayak gini tuh sebetulnya kadang-kadang ada yang bisa kita benerin secara murah meriah ya. Yang pertama, di kipas angin ini terdiri dari kumparan atau lilitan, dan lilitan ini sistemnya induksi, menjadikan magnetik di dalamnya, memutarkan baling-baling ini ya yang ada di sini. Selain daripada kumparan ini, kan di sini ada kapasitor. Ini kapasitornya, dan ini yang membuat si kipas angin bisa muternya lebih cepat. Dan selain itu, penyakit daripada masalah-masalah mati totalnya kipas angin ini banyak faktor. Yang pertama, colokan ini mungkin putus di tengah-tengah. Yang kedua, bisa jadi di dalamnya ini ada pius atau macam sikring, bentuknya kecil, nanti kita bongkar di dalam. Dan selain itu, penyakit yang lambat muternya ini biasanya dari kapasitor ini. Jadi yang pertama, penyakit kipas angin mati ini, yang pertama mungkin colokannya bermasalah, kedua ada piusnya putus, ketiga lilitan kumparannya putus akibat korosi, dan keempat masalahnya dari ini, dari kapasitor ini. Dan empat permasalahan ini biasanya yang sering terjadi adalah akibat macet kayak gini mengakibatkan si piusnya putus di dalam. Apa betul
pius ini putus di dalam kumparan ini atau bagaimana, nanti kita cek bareng-bareng ya sobat. Pertama-tama sahabat kita ukur dulu ya, ini pakai apometer. Ini apometernya kita arahkan dulu ke pengukuran resistor. Kita ambil saja yang termudah ya, di kali 1. Ini kali 1 atau di kali 10 atau kali 10 atau kali 1 atau kali 100 boleh, yang mana aja tinggal pilih. Yang penting ini ketika yang disambungkan ke arah kali 10K atau kali 1K atau kali 100, si jarum, perhatikan jarum apometernya kita disambungkan, nyambung ya kan, nyambung kayak gini, dan kita cek pakai cahaya biar lebih jelas ya, itu kan nyambung kan. Nah setelah itu kita coba untuk tes, perlihatkan ya untuk skala apometernya. Skala apometernya, lihat jarum apometer, kita cek kabelnya. Ini satu, kesini satu, lihat. Tapi di sininya kita posisikan on di posisi mana aja, posisi 2 atau posisi 1, bebas ya. Kita coba di posisi 1 dulu. Lihat jarum jarum apometer, ternyata enggak jalan ya. Kita pindahkan ke posisi 2. Kita lihat lagi ke apometer, tidak jalan kan. Kita pindahkan lagi ke channel 3, cek, ternyata putus juga. Kenapa kita coba satu-satu? Tujuannya kita memastikan lilitannya ini mungkin salah satunya putus atau memang semuanya putus gitu kan. Dan ini harus diposisikan di on, karena posisi ini kan kalau off kita tidak bisa mendeteksi si jalur kabel. Kalau ininya di posisi on, kita bisa ngecek bahwasannya si kabel ini tidak masalah. Oke, kita bongkar si mesinnya. Ya, kita bongkar ya, biar lebih mudah. Kita ininya baut yang pertama, leher ini dulu kita cabut biar gampang. Nah seperti ini baut yang pertama. Setelah itu biar mempermudah pekerjaan, untuk baut biar kita mudah mengingat posisi baut itu di mana, kita ambil cepuk yang apa aja lah, bebas wawadahan, yang penting bisa naruh baut. Nah di sini, jadi kita simpan supaya tidak berantakan. Kita langsung buka ya, seperti apa mesin yang bermasalah ini. Setelah kita buka baut lehernya, kita buka dari depan dulu ya. Ternyata sahabat, ini kipas angin ini bautnya tidak lengkap ya. Mungkin udah ada yang coba-coba bongkar atau entah gimana ini. Permasalahan kipas angin ini permasalahannya tidak lebih dan tidak kurang, ada 4 permasalahan. Ini bautnya kita simpan di sini biar tuh kan, bukti kan banyak kotoran, debu-debu yang menempel. Ini mengakibatkan si motornya ini macet. Ini macet total tuh, keras banget. Dan kita coba untuk bongkar baut ininya. Jangan lupa sahabat, setelah kita buka ini ya, ini kan tuh macet kan, ini harus dibuka dulu. Pen ini ada pen ya, penjepit ini adalah untuk baling-balingnya, ini mesti kita buka. Cara bukanya pakai martil gak apa-apa ya. Tuh langsung
inilah fannya. Ini harus jangan sampai hilang, soalnya kalau nyari-nyari nggak ada jualannya sahabat, harus disimpan sini. Tuh macet banget, ini luar biasa nih. Harusnya solusi kayak gini tuh usahakan pakai thinner sahabat. Oke, Mitra Setia Jona masih bareng saya Coki Pratama di edisi malam Sabtu ya. Kipas angin rusak, jadi kita dangdanin, mudah-mudahan ketemu solusinya. Ini sahabat Mitra Setia Jona, ini kan kumparannya ya. Kumparan ini di sini biasanya ada pius. Pius ini kalau bahasa mudahnya adalah sikring, tapi sistem sikringnya ini ada sistem macam kayak penahan beban, penahan arus suhu ya. Ketika suhu panas sekian derajat dia mati atau dia bermasalah. Ketika lilitannya kebakar dia mutus dengan pius pengaman ini. Ini kita perjelas ya, piusnya nih hitam kayak gini nih. Nah ini nih yang hitam ini. Nah ini kita coba ukur caranya. Tentunya kita harus membuka ini dulu. Ini hanya sebagai perhatian aja ketika kita membuka pios ini ya, untuk dicek cara bongkarnya ini harus hati-hati banget, karena benang nilon ini ketika kita gunting atau kita putuskan itu khawatirnya mengenai kepada kumparan atau lilitan tembaga ini ya. Jadi kita harus hati-hati cara bongkarnya. Ini piosnya nih udah kita bongkar ya. Nah kita pisahkan dua sisi ini, dan tentunya sini kan ada pengaman panas. Kita pajukan supaya kelihatan patrian sambungannya nih. Patrian sambungannya seperti ini nih. Nah ini kan patrian sambungannya. Yang satunya kita usahakan supaya kelihatan sambungannya juga. Ini kan si pius ini ya. Pius ini kan nyambung kepada lilitan yang kecil mungil nih ya, kecil banget nih lilitannya nih. Jadi hati-hati banget, jangan sampai kita tidak hati-hati untuk membongkar, karena ketika tidak hati-hati resikonya akan memutus pada kumparan sambungannya. Jadi waspada. Ini sahabat Mitra Setia Jona, kita beralih ke apometer lagi ya, untuk mengukur si piusnya ini mati atau hidup. Nah, ini bebas kabel hitam sama merah ini kita sambungkan ke piusnya. Ini kan di sini satu nih. Kita perjelas gambarnya bisa nggak? Oke, yang satunya ke kabel satunya di pius. Lihat ke apometer. Ternyata jarumnya diem aja. Berarti positif ya, ini pius mati. Karena apabila pius mati berarti si lilitan tembaga tidak bekerja karena terputus oleh pius tersebut. Dan solusinya Mitra Setia Jona, apabila kita tidak ada pius untuk mengganti ini, kita bisa sambungkan langsung kabel yang terhubung ini tanpa memakai pius. Cuman risikonya ketika terjadi lagi masalah yang terjadi pada kipas angin ini, macet di bagian as ini, dia
akan bermasalah seperti ya panas dan mengakibatkan putusnya si kumparan tersebut. Tapi itu pun kalau tidak ada solusi untuk mengganti ini ya terpaksa ini harus disambung aja. Dan masalah menyambung ini tidak ini solusi yang terakhir ya apabila kita tidak mempunyai fuse pengganti. Ini hanya sebagai sikring saja. Oke, gimana kalau kita coba sambungkan dan bagaimana reaksi daripada kipas angin setelah kita sambungkan fuse-nya. Oke, cekidot. Dan ini kita coba sambungkan langsung ya tanpa memakai fuse. Dan ini sebagai penutup pengamannya harus dipasang karena bahaya ketika kita tidak pakai pengaman. Selongsong kabel ini kita masukkan, sambung langsung ya. Yang tadi fuse yang ini tuh kita ambil nih fuse-nya karena ini udah mati total. Ini harus aman, Mitra Setia Jona ya. Ini masukkan sampai betul-betul dirasa aman. Dan ini ada yang lepas satu, kita masukin lagi. Mitra Setia Jona di mana saja berada. Ini kan kalau kita lihat bawaannya kan pakai benang ya, tuh benang nilon yang gede. Ada solusi kalau untuk menyambung atau merapikan ini yang acak-acakan ini nih. Tahu ini kan, ini tali tis atau tali ripet kayak gini banyak di toko-toko elektronik juga alat listrik. Nah, caranya kita masukin dan diikat, tapi harus betul-betul rapih biar tidak menghalangi pergerakan si motor. Dan cara pasangnya kita usahakan serapih mungkin dan tentunya sesuai kebutuhan ya, tidak harus berapa biji atau berapa bijinya. Yang jelas gimana caranya si kumparan lilitan ini betul-betul rapih, aman. Dan kita coba untuk merapihkannya ya sahabat Mitra Setia Jona. Kita tarik, kayaknya 3 juga cukup, satu lagi ya. Ini udah dipasang tali ripet ya. Dan sebelum kita ke pemasangan ini, kita ada PR, yaitu bagaimana caranya ini motor yang macet ini kita perbaiki dulu. Caranya kita menyiapkan thinner ya, thinner bebas, thinner merek apa aja. Yang jelas kalau thinner kaleng itu biasanya berkualitas, beda dengan thinner yang botol aqua atau botol plastik. Kalau yang kaleng biasanya usahakan botol kaleng yang merek apa aja tapi high gloss. Kalau high gloss dia kualitasnya lebih bagus. Caranya yaitu kita bersihkan debunya dulu memakai bekas sikat gigi ya, atau koas kalau ada, bebas tergantung adanya apa. Yang jelas untuk membersihkan ini. Dan ini kan tetap macet nih, Mitra Setia Jona. Caranya kita siapkan kain ini kita lumuri dulu dengan thinner tadi. Kita usapkan di motor ini yang ada thinnernya tadi supaya betul-betul bersih, bening nih, ininya bening.
dan sebelah sininya juga ini kan masih macet. Nah setelah itu bagaimana caranya kita lumuri dengan thinner ini ya, tapi secukupnya, itu tergantung, ada trik karena di sini nggak ada baskom atau gelas kosong, jadi terpaksa kita langsungin aja. Nah sekali kucur dia langsung longgar. Nitras Tiajona tuh, ya kan, tuh ya kan, bisa dibuka. Nah ini kotoran di sini itu kita harus bersihkan. Pertama kotoran di sini, ini kan ada kotoran nih, ini harus bening. Caranya gampang, kita bersihkan nih lap yang tadi yang udah ada thinnernya. Kalau thinner bagus dia pasti bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di as motor ini ya. Jangan lupa untuk like and subscribe yang menonton video ini, supaya saya akan selalu semangat untuk memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi mitra setia Jona dimanapun berada. Jadi nggak usah panik ketika kipas angin kita mati. Jangan beranggapan kipas angin ini hanya teknisi-teknisi aja yang bisa memperbaiki. Kita pun bisa, mitra Jona ya. Yang penting kita ada kemauan, kita ada keinginan untuk belajar. Jadi jangan patah semangat, sama belajar, sama-sama mencari ilmu dengan berbagi ilmu. Mencari ilmu tapi bisa berbagi ilmu. Saya pun menambah ilmu dengan memberikan ilmu yang saya dapat untuk semuanya. Jangan lupa nih lubang ininya ya, usahakan harus bersih. Kita memakai obeng atau apa, yang jelas kelaharnya harus betul-betul steril dari kotoran. Nah kotoran-kotoran di dalam kelahar ini harus betul-betul bersih, dan semua kelahar ini harus kita bersihkan. Sekiranya kita udah rapi membersihkan tadi ya, yang kotoran-kotoran ada di dalam sini, kita pasangkan kembali ya. Nah ini hati-hati ya, cara pemasangan ini harus sesuai apa yang tadi kita bongkar. Misalnya ini ada dudukan kabel, ini kan biasanya ada karetnya, kita jepitkan lagi. Dan motornya pun ingat, ini jangan kebalik ya, di sini ada tandanya yang ada gerigi ininya, ujungnya ini masuknya ke belakang untuk ke rotor penggerak putaran bolak-balik. Kita masukkan, dan ini untuk di depan ya. Ini dicek dulu. Ininya harus presisi ya. Nah ini kira-kira lentur, dan usahakan untuk melenturkan ini kita goyang-goyang terlebih dahulu. Goyang-goyang, dan ini harus betul-betul dipukul sedikit ke sana, ke samping dan ke kiri, ke kanan ke kiri maksudnya, supaya si kelahar ini betul-betul presisi. Cara mukulnya usahakan kalau ada kayu pakai kayu, karena berhubung kayunya nggak ada, saya pakai yang ada aja nih, pegangan ini ya, martil tapi gagangnya aja. Tujuannya supaya si kelaharnya dudukannya pas. Nih udah terasa pas. Kita baut mitra setia Jona. Ini bautnya awas ketuker nih. Ini baut body nih, yang ada ringnya dah.
sesuai porsinya. Ini masukin dulu ringnya. Usahakan untuk membaut jangan dulu kencang terlebih dahulu ya, karena tujuannya adalah untuk supaya seimbang dengan masuknya baut. Usahakan pojok sama pojok dulu, jangan mengikuti arah jarum jam, tapi ngikutinya ujung sama ujung dulu. Tujuannya biar presisi. Ingat sekali lagi, jangan dulu kencang-kencang, nanti ngencanginnya menyesuaikan biar hasilnya maksimal. Sekarang kita kencangkan setiap baut sambil ini diputar-putar. Tujuannya apa? Supaya ketahuan apabila ada yang tidak seimbang, kita bautnya kendorin kencangin sesuai presisi si motor penggeraknya. Ini udah terpasang mitra setia zona ya. Sebelum kita colokin ke listrik, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu kumparannya. Setelah kita perbaiki, jalan atau tidak ya, kita lihat apometer. Ini jalan kan, jalan tuh. Kalau di apometer jalan, mudah-mudahan ini kipas angin bisa kembali normal. Mitra setia zona, hati-hati ya ketika kita membongkar ini. Jangan coba-coba colokan ini nyambung ke listrik ya, karena bahaya sekali. Jadi ketika kita membongkar mesin ini, alat atau colokan ini jangan sampai menyambung ke colokan. Ini sangat bahaya. Jadi yang paling diutamakan ini harus diputus dulu, dicabut. Awas lupa nih sahabat, ini ada pen ini harus dipasang kembali setelah kita masukin, kita rapihkan ini harus dipasang, jangan sampai lupa ya. Ini kita sambungkan ya ke sini, dan di sini kan ada baut satu, kita pasang dulu. Dan ininya jangan lupa juga dipasang. Aduh, ternyata mitra setia zona ini ringnya lupa. Ini ada di sini nih ya, bongkar lagi dong. Ini udah dipasang tuh, yang tadi lupa, maklum udah tua kali ya, lupa. Lupa. Ini udah dipasang. Sebelum kita pasang aksesoris lain-lainnya, nggak ada salahnya kita cek terlebih dahulu bagaimana muter atau tidaknya. Ini colokannya kita sambungin, dan ini tanda kalau dia jalan dia akan muter ya. Kita coba ya. Dan ini kita on kan, kita pilih yang satu dulu, jalan mitra setia. Alhamdulillah ya, kerjaan kita malam hari ini
membuahkan hasil tanpa biaya. Kipas angin mati jadi hidup kembali. Jadi jangan patah semangat buat mitra setia zona yang bermasalah dengan kipas angin. Belum tentu itu kipas angin yang mati adalah kumparannya, belum tentu. Jadi jangan patah semangat. Mencoba itu lebih baik daripada kita terlalu ego dengan barang elektronik. Barang elektronik itu susah diperbaiki, kata siapa? Kalau kita ada kemauan pasti ada jalannya. Kita udah mencoba tadi ya, kita pasangkan lagi satu persatu aksesorisnya. Oke, sobat mitra setia zona FM, kita pasang ya penutup baling-balingnya. Karena ini kebetulan belakangnya nggak ada ya, jadi kita pasang baling-balingnya aja. Ini baling-balingnya udah dibersihin ya. Kalau kurang bersih ya bersihkan lagi dong, supaya lebih steril. Dan ini ada tips-tips menarik tentang kipas angin nih, sahabat mitra setia zona. Selalu bersihkan kipas angin Anda biar debu-debunya tidak masuk ke ke lahar ya yang ada di dalam atau ke as motor ini. Awas jangan salah, ini ada kaitannya nih. Ini kaitannya, ini harus nempel di pen ini. Dan ini patut diketahui nih, masang ini kebalikannya ya. Untuk memasangnya bukan ke kanan tapi harus ke kiri, bukan cara jarum jam tapi ke kiri, berlawanan jarum jam cara memasangnya. Kalau udah terasa pas keras sudah. Oke mitra setia zona, waktunya kita tes kerjaan kita malam ini. Mudah-mudahan ini membuahkan hasil yang maksimal ya. Kita colokin ke listrik. Seperti biasa ini kita on kan, posisinya on, dan kita coba di poin 1 atau di channel 1. Ternyata jalan ya. Kita pindah ke channel 2, tetap jalan, makin keras. Dan kita pindah lagi ke channel 3 yang paling keras, luar biasa. Dan memang inilah buah dari kesabaran kita, percaya diri kita bahwasannya alat-alat elektronik yang ada di rumah kita tidak harus tergantung ke bengkel ataupun ke orang elektronik. Kita pun kalau ada kemauan pasti bisa untuk memperbaikinya. Ini memperbaiki kipas angin tanpa biaya spesial pun, dijamin gratis 100%. Mudah-mudahan bermanfaat.